antara dikuasainya Konstantinopel oleh kaum muslimin, antara munculnya Dajjal dan kiamat, itu jaraknya hanya terjadi di waktu 6 bulan saja. Jadi Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin, lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu kiamat terjadi, itu hanya 6 bulan saja. Saat Dajjal nanti akan muncul di akhir zaman, Dajjal akan dengan kemampuan sihirnya dia melakukan apapun di luar akal sehat manusia. Salah satunya adalah Dajjal akan datang kepada kalian, kata Rasulullah. Maka setiap kalian akan ditanya tentang siapa dirinya. Ya, di antara yang akan ditanyakan Dajjal adalah hal tu'minu li anni rabbuka. Apakah kau yakin, kau percaya kalau aku ini Tuhan kamu? Ya. Maka orang ini berkata, andaikan kau bisa menghidupkan kembali ibuku yang sudah mati, aku akan mengakui engkau sebagai Tuhan. Engkau memang benar Tuhanku jika engkau bisa menghidupkan ibuku yang sudah mati. Duluni aina qabruha. Tunjukkan kepadaku di mana kubur ibumu. Maka dia menunjukkan, ini dia. Ha huwa qabru ummi. Ini dia kuburan ibuku. Maka Dajjal kemudian menghentakkan kakinya dan mengatakan, ya ummah, kumi, hai ibu, bangunlah kau. Maka kuburannya terbelah dan keluarlah sosok yang pemuda ini mengira itu adalah ibunya. Rasulullah mengatakan, wa huwa ya'taqidu li'annahu ummuha. Li'annaha ummuha. Pemuda ini mengira kalau dia ini ibunya. Rasul menyebutkan mengira. Kenapa? Karena yang muncul itu bukan ibunya sebetulnya, tapi itu adalah jin yang menjadi hambanya Dajjal, yang berwujud menjadi ibunya. Dan sosok ibunya ini berkata, sosok jadian ibunya ini berkata, hai anakku, yakinlah akan kata-kataku, aku ibumu dan dia adalah Tuhanmu, berimanlah padanya. Maka sujudlah pemuda itu kepada Dajjal. Dan ini bukan hanya satu kuburan dan bukan hanya satu orang yang menyaksikan ini. Akan ada banyak mayat-mayat yang bangun dari kubur mereka dan mengatakan kalau Dajjal ini adalah Tuhan kalian, dan mereka pun beriman. Inilah fitnah Dajjal. Dan yang paling banyak tergoda ini adalah kaum wanita dan para gadis. Makanya kata Rasulullah SAW, jika engkau mendengar Dajjal muncul, burulah engkau kembali ke rumah kamu. Ya, masukkan istri dan anak-anakmu, gadismu ke dalam rumah. Ikat mereka kalau perlu di dalam pada sebuah tiang. Jangan kau lepaskan, agar dia selamat dari fitnah Dajjal. Kenapa Rasulullah memperingatkan demikian? Yang paling banyak terkena fitnah Dajjal itu adalah kaum wanita, karena mereka mudah tergiur dan terpesona dengan keindahan fitnah Dajjal. Dan Rasulullah memperingatkan kepada kita, jika di antara kalian bertemu dengan Dajjal, larilah sejauh mungkin, selamatkan diri kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang terkena fitnah Dajjal melainkan dia tidak akan pernah kembali beriman pada Allah. Siapa yang terikat dengan fitnah Dajjal, maka dia selamanya akan kafir dan dia kekal di dalam neraka. Makanya Rasulullah memperingatkan, kalau kita mendengar ayat Dajjal, lari sejauh-jauhnya. Maka tidak ada yang menghadapi Dajjal kecuali orang kafir dan munafik. Ya, maka mereka lah yang kata Rasulullah SAW tidak akan pernah kembali beriman, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka kelak di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Karena sekali seseorang terkena oleh fitnah Dajjal, Dajjal tidak akan bisa melepaskan. Maka Rasulullah SAW menyatakan kepada kita, tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah dan rasul yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat manusia melainkan mereka memperingatkan kaumnya, hati-hati dengan fitnah Dajjal. Hatta Nabi Adam sekalipun itu memperingatkan kaumnya, anak-anaknya, seolah-olah Dajjal akan muncul di zaman Nabi Adam alaihissalam. Berarti kenapa Dajjal disebut fitnah yang terburuk? Karena dia dikhawatirkan muncul di zaman para nabi oleh para nabi mereka. Bahkan para nabi pun tidak berkehendak untuk bertemu dengannya, termasuk Nabi Isa AS. Ingat Rasulullah menyebutkan, kemampuan sihir Dajjal akan membuat manusia melihat di tangan kanan Dajjal itu air atau surga. Itu adalah neraka kita, jangan kita ambil, kata Rasulullah. Dan apa yang dilihat manusia nanti di tangan kiri Dajjal seolah-olah dia adalah api, itulah air bagi kita, itulah surga kita. Maka masuklah ke dalamnya, kamu tidak akan kepanasan di dalamnya.
Apa maksudnya? Dajjal akan datang di akhir zaman membawa sistem, apa yang ada di tangan kanannya adalah sistem manipulasi, di mana orang melihat ya tempat-tempat maksiat itu sebagai tempat yang enjoy, yang menyenangkan. Siapa yang tidak tertarik ketika masuk ke diskotik, ke pub, ya ada gadis-gadis cantik, seksi, ada main biliar, ada games, ya di sana ada minuman keras, orang enjoy di sana. Itulah neraka, air yang dibawa di tangan kanan Dajjal, neraka bagi kaum muslimin. Dan apa yang kau lihat api di tangan kirinya, itulah tempat kalian, itulah surga kalian. Apa maksudnya? Masjid, tempat kajian-kajian keislaman. Dan nanti ketika Dajjal akan muncul, masjid ini dikatakan sebagai tempat yang menakutkan. Hati-hati, jangan datang ke masjid itu banyak teroris di sana. Kamu anu ceramah na Ustaz Rahmat Baikuni, awas bisa ditewak ku intel. Orang dibikin takut datang ke kajian, dan dibikin masjid tidak nyaman. Datang ke masjid pakai sepatu baru, pulang lengit sepatuna. Jadi orang tidak nyaman. Itulah neraka yang dibawa di tangan kiri Dajjal, tapi itulah surga kalian. Masukilah dia, kalian akan nyaman di dalamnya. Terbukti tidak? Hari ini sistem sudah seperti itu. Berarti ini adalah sistem Dajjal. Berarti Dajjal sebentar lagi akan datang. Maka tidak salah kalau Syekh Sud As-Sureh mengatakan Dajjal akan muncul di zaman kita. Saya yakin Dajjal akan muncul di zaman kita. Bahkan pemuda yang akan dibunuh Dajjal pun sudah ada sekarang kan. Dan dia berusia 14 tahun sekarang. Kemungkinan tahun 2024 dia akan dibunuh oleh Dajjal. Rasulullah SAW menyebutkan setiap 100 tahun sekali akan ada muncul mujadid, pembaharu yang akan membuat Islam satu berkuasa di muka bumi seluruh dunia. Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini seorang laki-laki yang akan menjadi pembaharu, yang akan membuat Islam bersih dari paham sesat, dan Islam akan berkuasa di muka bumi seluruh dunia 100 tahun sekali. Pertanyaan saya, abad kejadian Islam sebelum kita jatuh di tangan siapa? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun 1924. 100 tahun kemudian tahun berapa? 2024. Apakah di tahun 2024 ini Islam akan zohir? Sepertinya. Kalau hitungan kita benar, berarti di tahun itulah Dajjal akan dibunuh, akan membunuh pemuda tadi, dan dia akan dibunuh oleh Nabi SAW. Ya, berarti di saat itu pemuda ini berusia 20 tahun. Rasul menyebutnya pemuda. Ada kemungkinan pemuda ini setelah dewasa dia akan pergi ke Madinah belajar ilmu hadis di Universitas Madinah. Makanya dia faham kalau Dajjal ciri-ciri seperti itu, dan karena dia kuat imannya. Karena Rasul mengatakan beliau adalah pemuda yang paling hebat imannya di muka bumi. Makanya dia berani menghampiri Dajjal. Luar biasa. Teman sekalian, sayangnya pemuda itu bukan saya. Usianya 20 tahun, saya 40 tahun. Saya lebih dekat ke usia Imam Mahdi, tapi saya pun bukan Imam Mahdi. Saya Rahmat Baikuni. Teman sekalian, berarti telah dekat kejadian demi kejadian itu. Artinya kemunculan Dajjal ada kemungkinan terjadi di zaman kita. Kalau kemunculan Dajjal terjadi di zaman kita, bersiap-siaplah, peristiwa dahsyat di alam semesta akan terjadi. Kita akan mengalami satu malam yang panjangnya sampai dengan 3 malam. Kedua, kita akan menyaksikan matahari terbit dari barat. Ketiga, kita akan menyaksikan hujan meteor. Keempat, kita akan menyaksikan dukhon yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Kelima, kita akan menyaksikan binatang melata yang jasasah tadi akan muncul. Keenam, kita akan menyaksikan Ya'juj Ma'juj turun. Ketujuh, kita akan menyaksikan Dajjal keluar dari Khurasan. Kedelapan, kita akan menyaksikan Imam Mahdi dibaiat di Mekah. Kesembilan, kita akan menyaksikan Dajjal bertemu dengan Nabi Isa di Suriah, di Aleppo. Kesembilan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di Bintulud, di Tel Aviv, 15 km dari Tel Aviv. Di saat itulah kita akan menyaksikan Islam tegak di seluruh dunia setelah Dajjal dibunuh. Peristiwa demi peristiwa ini terjadi dalam waktu hitungan dekat. Terakhir, saya tutup, Rasulullah bersabda, antara dikuasainya Konstantinopel oleh kaum muslimin, antara munculnya binatang melata, antara munculnya Dajjal dan kiamat, itu jaraknya hanya terjadi di waktu 6 bulan saja. Jadi Konstantinopel dikuasai oleh kaum muslimin,
lalu Nabi Isa membunuh Dajjal, lalu kiamat terjadi, itu hanya 6 bulan saja. Dari mana saya tahu? Kitab An-Nihayah fil Tanwir Malaib, Imam Ibnu Katsir.